jumpa lagi sama saya Nia dari Toko Atakrip. Hari ini kita akan ada acara nih Kak, program terbaru dari Toko Atakrip nih. Kita ada judul namanya Ngolek, yang berarti ngobrolin elektronik. Nah, kali ini dalam program ngobrolin elektronik ini aku ada temen juga nih. Namanya Mas. Hey, Sobat Atakrip sekalian. Saya Hairul Rozikin menemani Mbak Nia lagi di acara Ngolek ini ya. Iya, ngobrol elektronik ya. Jadi kesempatan ini kita ngolek ya, ngobrolin elektronik untuk jenis elektronik yang ada di toko Atakrip. Nah, kayak gini Mas. Ini kan cuacanya lagi ekstrim banget. Panas. Yang Kaliurang aja panas. Ya, kemarin saya sana aja panas. Bener. Nah, ini sahabat semua ini kan penontonnya di seluruh Indonesia Mas. Bener. Kaliurang itu apa? Dia nggak tahu Mas. Kaliurang itu kalau di area Jogja, geografis daerah itu pegunungan gitu ya Mas. Iya, dia yang harusnya dingin. Seharusnya dingin, tapi panas juga. Bener. Nah, kali ini nih aku pengen banget Mas Kiron ini ya mau jelasin tentang AC. Kenapa sih AC? Karena hari ini kita pengen edukasi nih biar sahabat setia Atakrip tahu semua nih. Kalau misalnya mau nyari AC itu nanti kebutuhannya itu yang paling tepat benernya itu nanti kayak apa? Dari segi pemilihan produknya. Yang kedua nanti dari konsumsi listriknya ya Mas ya. Nanti tolong banget dijelasin ya. Biar nggak salah pilih. Kebutuhannya yang apa dan nanti untuk apa? Nah, di sini untuk produk AC kita sangat lengkap ya di Atakrip, dari mulai merek ada LG, bener banget, ada Samsung ada Panasonic, ada Sharp, ada Aqua, ada Electrolux, kemudian ada Daikin, ada Gree, ada TCL, Toshiba, Changhong, dan Denpo. Banyak banget ya jenis-jenisnya. Banyak banget untuk mereknya dan variannya juga lengkap Mbak. Bener dari banget. Varian yang AC split wall, kemudian AC standing, kemudian ada juga AC portable, AC ceiling, AC sentral, sampai dengan nanti AC kaset kita juga ada. AC kaset, jadi yang ada di langit-langit ya. Bener banget. Tapi gini Mas, untuk kebutuhan buat konsumen nih rata-rata kan buat kayak di kamar lah Mas, atau buat di ruang keluarga. Itu sendiri nanti sebenarnya bagusnya itu AC yang gimana? Untuk ukurannya, untuk misalnya jenis tipenya kayak gitu. Kira-kira apa nih Mas rekomendasinya? Untuk AC itu kita untuk penyesuaian awal kita sesuaikan di ukuran ruangnya dulu ya. Jenis ruang memang penting, kayak misalkan kita membedakan antara kamar, kemudian ada ruang keluarga, mungkin untuk rumahan ya, atau perkantoran, atau untuk toko, itu memang beda. Luasan kalau untuk di kamar sendiri Mas, soalnya kamarku panas banget nih Mas. Siapa tahu untuk sahabat setia Atakrip juga pengen pasang buat di kamar lah Mas. Kira-kira di kamar itu untuk 3x3 atau di 3x4. Jadi kalau untuk perhitungan di AC itu kan ada satuan hitungan di BTU namanya ya, untuk kapasitas pendinginan ruangannya ya. Jadi untuk bentar Mas, jelasin dulu BTU itu apa buat biar sahabat semua tahu nih. Jadi harus tahu ya untuk ruangan 3x3 itu BTU-nya harus berapa. BTU tadi apa Mas, coba dijelasin. Jadi, biar semuanya tahu. Singkatnya untuk BTU sendiri itu untuk satuan untuk cakupan pendinginan di ruang yang digunakan untuk satuan AC itu sendiri. Jadi 500 BTU itu setara untuk pendinginan di 1 meter persegi seperti itu. Jadi kalau kita aplikasikan di 9 meter katakan, berarti kalau 9 meter itu kan artinya 3x3 kali dikalikan 500 kayak gitu. Jadi gampangannya kalau misalkan kebutuhan untuk 3x3 9 meter persegi, dia pakainya 4.500. Jadi 4.500 BTU. Nah, kita coba cek di spesifikasi. Jadi kan ada nanti dijelaskan dari pihak promotor kita atau sales kita ya yang di toko, entah itu Jalan Magelang atau Jalan Kiai Mojo. Jadi ada kapasitas BTU-nya kita cek. Kalau dia memenuhi minimal di 4.500 kayak tipe-tipe low watt ya, di kapasitas watt dikurang dari 350 watt itu sudah cukup.
sudah cukup. Tidak ada salahnya kalau ngambil yang tipe standar, mungkin yang dengan kapasitas 450 watt atau bahkan 500 watt itu juga bisa. Karena kapasitas BTU-nya sudah di 5000. Nah, gitu. Jadi kita penyesuaiannya pertama dari ukuran, tentunya dengan syarat tinggi plafonnya atau langit-langitnya itu kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Jadi kalau terlalu tinggi nanti ada istilahnya toleransi ruang juga, maksudnya ruangnya harus lebih besar. Ada misalkan dari setengah PK karena tingginya mungkin 5 meter itu bisa jadi 3/4 gitu. Oh iya, karena untuk kita pilih AC, jangan lupa cek BTU-nya ya Kak ya. Nanti Kakak kalau misalnya datang ke toko, itu pasti sudah kita bantu. Misal nih ruangannya berapa kali berapa, terus nanti butuh kebutuhannya itu nanti yang untuk berapa BTU-nya, nanti dibantu nih sama teman-teman yang ada di toko. Jadi jangan lupa misalnya mau cari AC, nanti jangan sampai salah pilih. Dan ini ada sedikit tips ya, cara gampangnya istilahnya. Kalau di toko itu kan ada nama tipenya ya, nama tipe itu dengan angka. Biasanya untuk angka di sana misalkan di LG itu kan ada H05, itu biasanya dia sudah keterangannya di 5000 BTU seperti itu. Atau di lain produk misalkan Changhong atau Sharp atau Daikin atau lainnya itu biasanya antara di nomor tipe itu misalkan 05 atau 06, 07 itu mewakili BTU-nya. Walaupun kadang dari 05 ada yang 4000 sekian. Nah, paling enggak gampangannya caranya itu kalau kita sudah ngitung ruang di tempat, misalkan katakanlah 4x3 tadi 12 meter persegi. Kalau umumnya 12 meter persegi kalau pengen maksimal itu cari yang 06. Berarti yang 6000 BTU ya Mas? Jadi gampangannya kalau 06 itu kita kalikan 2 aja. Berarti kalau ini 06, saya butuh 12, ini kan 06 kali 2 berarti 12, berarti pas kayak gitu. Atau misalkan 05 bisa saja, asalkan tadi kalau toleransinya di ruang itu ada kayak mungkin furnitur atau ornamen lainnya yang mengurangkan ruang. Iya, berarti dia motong volume ya, benar banget. Oke, sekarang gini Mas, kalau misalnya untuk AC sendiri, itu ukurannya ada berapa sih Mas? Misalnya kayak berapa PK kayak gitu ada apa aja sih? Jadi kalau mau menentukan kan tadi sudah ada perhitungan di BTU-nya ya. Jadi mewakili 500 BTU per 1 meter persegi, tinggal dikalikan aja. Kalau untuk ukurannya, untuk AC split wall itu ada 5 ukuran, ada 6 ukuran ya, dari setengah, kemudian ada 3/4, kemudian ada 1 PK, ada 1,5, kemudian ada 2 PK sampai 2,5 PK. Nah, itu nanti BTU-nya juga macam-macam ya. Mengikuti ya Mas ya. Ada dari setengah PK itu nanti dari 4.000 sampai dengan 5.000 BTU. Sampai dengan 6.000 ada juga. Iya, bener banget. Ada yang 3/4 di 6.000 sampai 7.000 BTU, ada yang 1 PK 9.000 sampai 1.000 BTU sampai seterusnya gitu. Bahkan 2 PK ada 18.000 BTU kayak gitu. Tergantung ruangannya. Kebutuhannya, karena untuk ruang rumah kan kadang ada ukuran yang lebih dari kamar ya gitu. Bener. Ada yang gede-gede nih ya. Bener. Jadi nanti kalau kamar mbaknya ukuran berapa kali berapa? 3 kali 3,5 sih Mas. 3x3. Berarti pakai setengah PK ya Mas ya. Bener. Kalau kamar saya itu 8x5. Cuman dibagi 6. Ya. Saya koskan soalnya. Belum ya? Saya koskan soalnya. Untuk jenis kayak tipe-tipenya AC sendiri Mas, itu kira-kira ada tipe AC apa aja? Soalnya kan aku pengen nih Mas, walaupun ruangannya cuma 3x3,5, pengen banget milih AC itu yang bisa listriknya ngirit gitu loh Mas. Gitu. Nah, teman-teman semua biar tahu juga nih milihnya harus yang gimana biar listriknya lebih irit. Rata-rata pasti yang dicari konsumen itu yang listriknya pengen irit. Nah, kira-kira AC apa nih Mas? Untuk AC itu ada sebenarnya lebih ke hemat ya Mbak. Hemat itu artinya dia lebih ke efisien energinya itu dapat, tapi pengeluarannya sedikit istilahnya gitu. Kalau irit itu efisien energinya dikecilkan, cuman nanti pendinginan juga berkurang seperti itu. Jadi yang bener nih pengen yang hemat. Ini saya coba jelaskan sedikit. Jadi ada 3 tipe AC, yaitu yang untuk split wall ya, AC split ya, AC split wall. Kalau tadi Mbak Nia tanya
yang hemat listrik, kemudian cepat pendinginannya, kemudian fiturnya juga banyak ya. Sebenarnya untuk tipe-tipe AC itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada penggunanya sendiri ya Mbak. Karena ada beberapa tipe AC. Yang pertama tipe standar yang pada umumnya ya. Jadi dari awal mula AC ada itu dia tipenya yang standar. Ada juga yang kedua tipe low watt. Nah, tipe standar dan low watt ini dikenal dengan tipe AC yang cara kerja kompresornya itu DC, maksudnya mati hidup ya, modelnya on off seperti itu. Cuman dibandingkan standar si tipe low watt ini, dia sedikit lebih kecil untuk wattnya ketimbang yang model standar. Nah, cuman kalau perbandingan, kalau kita kembalikan ke pembahasan BTU tadi, itu memang sedikit lebih kecil daripada tipe yang standar seperti itu. Ya artinya kalau cari tipe standar artinya yang tadi pengen lebih cepat pendinginannya, Kalau cari yang lebih sedikit lebih hemat listrik itu bisa cari yang low watt. Cuman kalau pengen cari yang premium sekalian, yang memadukan antara hemat listriknya, kemudian sama ngiritnya, hemat listriknya sama cepat pendinginannya, itu memang ada yang AC premium yang memang dari segi harga ketimbang standar dan low watt ini dia memang lebih mahal. Nah, itu AC tipe terbaru di AC jenis inverter. Nah, ini ada sedikit gambaran ya, Mbak. Ini ada saya buatkan grafik kurvanya. Jadi modelnya kalau untuk AC standar dia power, kemudian nah ini kan untuk gap apa kayak gunung lah. Kalau kurva kan gunung ya, ada lembah ada gunung gitu ya. Jadi gapnya naiknya ya naik turunnya dia lebih kurang lebih sama dengan yang lembahnya sama ininya sama, gunungnya istilahnya gitu ya. Jadi power dulu, suhunya tercapai, dia mati untuk kompresor. Cuma tetap ada watt yang digunakan untuk fan-nya ya. Nah ini kemudian naik lagi, mati lagi ya gitu. Cuman untuk low watt dia kalau di sini kan misalkan setengah PK ya, ini kan 500 watt. Nah di sini low watt ada yang pakai 290, 330, 300 gitu ya. Kita asumsikan di sini pakai 300 watt. Jadi power dulu. Nah untuk yang tipe low watt ketika sudah off untuk kompresornya dia angkatan lagi tapi tidak terlalu tinggi. Jadi pakainya di 300 watt. Nah itu nanti bentuk kurva gunungnya ini agak lebih besar karena proses waktunya juga pengembalian tergantung suhunya ya, tergantung suhu yang dipakai ya. Itu biasanya ketimbang standar dia lebih karena BTU-nya di bawah standar dia lebih lama untuk pengembalian suhunya kayak gitu. Apalagi kalau dipaksakan memang harus sangat dingin istilahnya kayak gitu. Nah kemudian ada kayak lembahnya ini, dia lembahnya malah lebih cepat. Tergantung penggunaan suhu. Nah untuk jenis inverter, nah ini kan ada kalau untuk waktunya itu paling tidak 5 atau 8 jam ya. Kita ambil interval umumnya itu 8 jam ya. Nah untuk inverter dia powernya itu kita samakan di sini dengan standar 500 atau bisa tambahkan di 600-an watt karena dia paling cepat. BTU-nya itu kalau kita cek BTU yang kan ada logo tipenya ya. Misalkan standar itu 09. Nah, kenapa inverter 10? Nah, itu katanya BTU-nya secara umum, secara power awal dia lebih tinggi ya gitu. Nah, setelah suhunya ketika power, nah dia ketika suhu tercapai itu kan nggak langsung jauh untuk lembahnya istilahnya juga langsung di bawah. Nah, dia kayak kompresi perlahan gitu, sampai dengan bisa sampai 8 jam itu di angka 200-100an kayak gitu. Jadi penggunaan ini contoh dari setengah PK ya. Jadi dia power, kemudian suhu tercapai, mulai turun, dia naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi sampai dengan stabil seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau standar low watt itu seperti mode merubah saja. Jadi tugasnya suhu bisa dirubah, istirahat mesinnya. Setelah itu kan ada perubahan suhu lagi. Nah, buka tutup pintu mungkin atau jendela yang lagi siang hari terus cahaya matahari masuk, ventilasi dan segala macam, dia akan perubahan lagi. Mati, perubahan lagi kayak gitu. Nah, untuk inverter dia lebih perubahan satu kali ya. Untuk inverter itu powernya atau angkatannya hanya sekali. Nah, itu perubahan dulu kemudian dia lebih ke mempertahankan istilahnya. Ya bisa lepas cuman
paling tidak terlalu jomplang istilahnya untuk suhu. Jadi dia stabil gitu ya Mas ya? Iya, stabil Untuk modelnya. apa namanya, watt-wattnya gitu Ya, lebih stabil. lebih stabil. Nah, ini nanti pengaruh juga kalau Mbak Nia tadi tanya lebih hemat listrik, ya ini inverter. Cuman memang untuk inverter sendiri ini kan dari kurvanya kan ketahuan ya, jadi dia Iya, kompresi kelihatan gitu, banget. agak ke bawah gitu ya. Nah, terus kalau misalkan pakainya hanya model 3 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam gitu, ini kurva kan di sini masih tergolong 400-300an watt. Sebenarnya kalau perhitungan listriknya kalau pakai sedikit waktu segitu, maksudnya hanya sekitar 5 jam, 4 jam, itu mirip-mirip dengan dimirip dengan standar atau low watt. Kecuali pakainya cuma sejam 2 jam. Dia kan masih di atas ya, masih 600-500an, mungkin lebih boros jatuhnya. Makanya untuk penyesuaian inverter kita sarankan itu penggunaan lebih lama. Pilih yang inverter berarti lebih Iya, karena kita mirip misalkan ya listriknya nanti ya. Ya, jadi kita misalkan jam 10 malam Iya. tidur, kemudian sampai jam 5 pagi misalnya, itu kan udah lebih dari minimal 8 jam lah kayak Iya, gitu. Nah, bener apapun banget. pilihan AC-nya sebenarnya sudah bagus semua, dari standar, dari low watt atau inverter ya. Bener. Terus Tinggal ngomong-ngomong penyesuaiannya. gini Ya. Mas, untuk konsumsi dari standar, Ya. low watt, inverter, itu kan nanti bisa tahu nggak sih Mas kira-kira Ya. perbedaannya kita harus ngeluarin per bulannya itu berapa rupiah kayak gitu, kira-kira berapa nih Mas perbandingannya, perbedaannya kayak gitu? Ya, jadi asumsinya gini, misalkan untuk tipe low watt itu katakan 300 lah ya, 300 watt. Kemudian ada tipe standar 450 watt. Nah, kalau inverter power awal di 500 ya. Jadi kalau standar dengan low watt ini bisa dibilang lebih hemat yang low wattnya ya, kalau hitungan 10 jam penggunaan. Jadi per kilowatt hour atau per kilowatt jamnya itu penggunaannya hanya 10 jam, berarti kan 3,5 kilowatt ya gitu. Iya. Kalikan kalau untuk tarif dasar listrik saat ini 1.500 rupiah, katakan seperti itu. Jadi hitung-hitungannya mungkin ada kalkulator Mbak, jadi biar Kita kalkulator aja ya Mas. kita kalkulator aja. Katakan ya, kita coba kalkulator. Di sini misalkan 3,5 kilowatt kali 1.500. Katakan ini bisa lebih bisa kurang ya untuk KWH untuk tarif dasar listrik saat ini ya. 1.500, ketemunya per malamnya itu 5.250 per 10 jamnya ya. Ini Jadi, untuk yang low watt 3,5 kan 350 tadi ya. Benar. Itu dikalikan 30 hari penggunaan ya, rata-rata bulannya itu 157.500 iya, rupiah. 157 ya. Itu kalau nonstop pemakaian 30 hari penggunaan 10 jam ya. Kalau untuk standar sendiri Mas? Kalau standar sendiri ya, ini juga akan pengaruh di ini Mbak, low watt tadi akan pengaruh di seberapa suhunya ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan umum itu di 22 sampai 27-26 derajat itu paling aman sih ya, daripada yang 18 atau 16 itu dia kerja lebih ekstra untuk kompresornya. Untuk Ini perhitungan tensi umum aja, iya. jadi sekitar segitu, sekitar tadi 5 ribuan ya. Untuk jenis standar katakan 450 itu berarti 4,5 kilowatt. Jadi 4,5 dikalikan 1.500 ya, 6.000 kalikan 30 Itu per malamnya, sekarang dikalikan per 30-nya per Mas? 30 hari ya, itu per 10 jam 200, 500. Iya. Kalau untuk AC inverter sendiri Mas, Ya. kira-kira berapa nih? Untuk AC inverter di sini umumnya kita harus kalkulasikan itu per interval jamnya ya. Jadi katakan 2 jam awal dia 400, berarti kan 0,4 ya, 0,4 kilowatt. Kemudian 4 jam itu dia katakan dia pakai 350, itu jadi 3,5 tambahan 0,35 tambahkan 0,4 ya gitu. Kalau kalkulasi selama 10 jam itu dia kurang dari 3 kilowatt. Jadi
sekitar ada yang 2,5, ada yang 1,9. Nah itu katakan paling besarnya 2,5 ya, 2,5 kilowatt dikalikan 1.500. Nah itu 3.000 rupiah. Jadi per malamnya ya, per 10 ya. Itu pun kalau inverter kan dia pemakaian di suhu dingin pun juga siap, istilahnya kerja mesinnya itu memang tidak on off lah, itu jadi lebih stabil lah istilahnya gitu. Nah itu perhitungannya tadi yang 200 150 ini dikalikan 30 112, jadi selisihnya 30%, Mbak. Jadi lumayan hemat ya, lumayan Mas, hemat. ya? Kalau standar ke inverter itu bisa 60%, sesuai kan ada di tagline AC inverter loh, lebih hemat 60%. Nah ini 60% dari standar. Iya bener banget. Kemudian ya Mas. kalau yang low watt tuh dia lebih hemat 30% aja. Jadi kalau standar ke low watt itu bisa 30%. Jadi ini perhitungan umumnya saja ya. Bisa berubah kalau tergantung jam yang dipakai, kemudian suhu kayak gitu. Jadi memang beda, perhitungannya beda. Cuma kalau kita perhitungkan sama persis, itu kisaran bedanya 30-60%. Nah, gini Mas, kalau di AC sendiri nih, kita kan harus perlu kayak yang namanya pemakaiannya itu bagusnya nanti gimana. Terus kira-kira yang bisa kita bersihin dari si AC sendiri kira-kira gimana nih Mas? Apanya gitu loh? Ada nggak sih yang harus kita rawat? Tuh kan misalnya punya barang atau apa kan cuma dilap-lap aja. Kalau AC ini kira-kira dilap atau gimana nih Mas? Biar teman-teman tahu nih cara ngerawat AC lah, biar tahan lama kayak gitu. Kira-kira apa yang kita lakuin nih Mas? Ya. Biasanya untuk customer Atakrip sendiri, sobat Atakrip sendiri mungkin sudah yang sudah langganan sudah tahu ya. Jadi kalau pernah dipasangkan dari teknisi Atakrip, biasanya dikasih tahu dari pihak teknisi, nanti bisa ngundang lagi untuk pembersihan ya Mbak. Jadi bisa berkala di 2-4 bulan ke depan, nah gitu. Atau bisa dicek sebulan sekali kayak gitu. Kalau hanya sekedar pre-filternya ini, Anda dibersihkan sendiri ini bisa. Mudah ya Mas. Mudah, tinggal copot, ini ada cover depan, dibuka kayak gitu, ada soketnya di sini, tinggal ambil, tinggal cukup cuci biasa seperti itu. Jadi udah makasih banget ya Mas ya. Siap, kali ini AC-nya udah sangat membantu banget antara memilih AC si standar, low watt sama si inverter. Biar teman-teman nanti tahu ya mau milih yang mana untuk di ruangannya, kebutuhannya biar yang sesuai. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya selalu ikutin channel YouTube ini karena setiap bulannya kita akan memberikan tema-tema yang terbaru lagi nih. Ikutin terus ya di Ngolek Ngobrol Elektronik. Jangan lupa belanjanya buat sahabat Atakrip Jogja, selalu belanja di toko Atakrip, banyak hadiahnya, banyak promo-promonya. Karena Atakrip lengkap barangnya, pasti murahnya. Yeay, terima kasih Mas Kirun. Selamat siang. Bye.